Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Haris Effendi dari Pancasona Official. Nah, di episode kali ini saya akan melanjutkan membahas seputar senapan angin dan lebih tepatnya menjawab pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang kemarin menanyakan masalah diameter tabung senapan angin. Kemarin itu ada pertanyaan seperti ini, Mas, kenapa senapan angin PCP Bocap itu tekanan anginnya maksimal 2500 PSI kalau dibandingkan dengan senapan angin gejluk atau senapan angin PCP Grand Mauser yang OD-nya lebih kecil itu sama-sama diisi 2500 PSI. Terus bedanya di mana? Nah, hari ini saya akan bahas tuntas sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter mengenai diameter tabung dan mungkin masalah terperinci di bagian tabung senapan angin. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja mulai. Nah, di sini, di depan saya ini ya, teman-teman bisa dilihat. Saya menyediakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-rata ini senapan angin PCP dan senapan angin gejluk yang memiliki masing-masing diameter tabungnya itu berbeda. Ya, bisa dilihat dari ujung sana, ujung sebelah kanan ya, kalau dilihat dari sini. Itu di ujung sana itu ada senapan angin PCP Bocap yang tabungnya lebih gede. Di bawahnya itu ada senapan angin PCP Predator taktikal. Ini saya perwakilan aja ya, yang masing-masing menggunakan tabung yang atas 500 cc ya, yang di bawahnya ini tabung menggunakan OD 38 mili. Di bawahnya lagi ini ada PCP Grand Mauser ya, yang single shot ya. Ini menggunakan tabung berdiameter luar yaitu 32 mm. Di bawahnya lagi ada senapan angin PCP Pancasona. Ini yang stainless menggunakan tabung 27 mili. Yang bawahnya lagi ini menggunakan tabung 25 mm. Ini senapan angin gejluk DWP ya. Dan terakhir ini menggunakan tabung 19 mm sama di kelas gejluk juga. Sebenarnya senapan angin itu dari yang ada di luar, yang ada di pasaran itu rata-rata menggunakan tabung-tabung yang diameternya kurang lebih ya paling mentok besarnya itu 500 cc. Yang paling kecil biasanya pakai yang 19 mili. Itu kalau kebetulan di tempat kami itu menyediakan ada semuanya. Yang tabung 500 cc, yang tabung 38, tabung 32, tabung 27, tabung 25 mili hingga terakhir yang 19 mm. Nah, ini yang ready di tempat kami. Di momen kali ini saya akan jelaskan nih bedanya ada di mana. Mungkin dari segi bahan dan yang lain pasti ya, dari satu dengan tabung yang lain pasti ada pembeda. Nanti akan saya jelaskan sedikit di awal ini hingga nanti di akhir yang membedakan tekanan anginnya itu ada di mana, saya akan tunjukkan langsung. Pastinya simak videonya sampai habis dan mungkin nanti lebih dekat aja ya. Ini kameranya saya dekatkan langsung ke unitnya supaya nanti teman-teman lebih mudah memahami satu sama lain. Kita bahas dulu dari ujung sana sampai ujung sini supaya nanti tidak ada menimbulkan miskomunikasi. Oke, kita bahas dulu dari yang ujung sana hingga dari ujung sini. Kita dekatkan aja. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, pada umumnya senapan angin, ini saya jelaskan senapan angin PCP dan senapan angin gejluk ya, yang bisa menyimpan tekanan angin. Kalau senapan angin uklik kan sekali isi, dia sekali tembak. Kalau yang ini kan bisa diisi beberapa tekanan anginnya itu berapa PSI, bisa digunakan untuk beberapa kali tembakan. Oke, pada umumnya senapan angin PCP dan gejluk itu untuk tabungnya ada variasi besaran diameternya. Yang paling besar saya jelaskan tadi di awal yaitu Bocap 500 cc, yang paling kecil ada yang tabung 19 mm. Semuanya ini kalau diisi tekanan angin maksimalnya itu bisa mencapai 2000 sampai 2500 PSI. Ingat ya, 2000 sampai 2500 PSI itu tekanan maksimal umumnya semua senapan angin. Yang senapan angin tabung OD 19 mili hingga yang 500 cc itu bisa semua diisi 2000 sampai 2500 PSI. Nah, yang membedakan di sini adalah kapasitas tekanan angin yang ada di dalam tabung tersebut masing-masing yang berbeda, dan itu nanti berpengaruhnya adalah di jumlah tembakan yang dihasilkan masing-masing senapan angin. Contohnya seperti ini. Saya bandingkan aja ya. Senapan angin yang gejlok DWP ini menggunakan tabung berbahan dari kuningan ya.
tebalnya kurang lebih 2-3 milian. Tekanan angin maksimalnya di 2000 sampai 2500 itu bisa ya. Terus kalau dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap yang memiliki diameternya itu kalau diukur milimeter itu sekitar 60 sampai 65 mili ya, dengan kapasitas standar biasanya tertulis di tabung itu 500 cc, itu sama-sama diisi 2000 sampai 2500 PSI. Oke, dua-duanya sampel saja. Yang tabung 19 bisa diisi 2000 sampai 2500, yang tabung 65 mili atau 500 cc sama-sama diisi 2000 sampai 2500 PSI. Nah, ketika ditembakkan nanti pasti menghasilkan jumlah tembakan yang lebih banyak di senapan angin yang memiliki kapasitas rongga tabung yang lebih besar. Karena kenapa? Ini di dalam tabungnya itu kan kapasitasnya agak gede ya. Diisi 2500, ini bisa digunakan untuk menembak tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500, set powernya juga maksimal, itu bisa digunakan 40 sampai 50 kali tembakan. Beda kalau dengan yang senapan angin ini. Kalau senapan angin ini tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI ya, ketika diisi tekanan angin tersebut settingan power maksimal itu bisa digunakan hanya untuk beberapa kali tembakan, 10 sampai 15 kali tembakan, itu mentok-mentoknya. Nah, di sini sudah ada pembedanya ya teman-teman, yang mudah dipahami aja dari jumlah tembakannya sudah berbeda. Oke? Dari sini ada pertanyaan, nanti kalau ada bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Begitu juga sebaliknya dibandingkan dengan senapan angin yang lain. Jadi intinya, senapan angin yang memiliki tabung besar itu jumlah tembakannya lebih banyak dibandingkan dengan tabung senapan angin yang rongga atau diameter tabungnya kecil. Oke, di sini sudah jelas. Terus mengenai dari segi bahan teman-teman, kalau bahan itu juga nggak berpengaruh dari jumlah tembakan. Cuman kalau bahan itu berpengaruhnya nanti di kualitas unitnya tersebut, yang kedua dari ketahanan unitnya tersebut, yang ketiga dari beratnya. Contohnya, yang paling ringan dari bahan tabung itu kalau menurut saya pribadi itu dari bahan titanium. Tapi kebetulan yang titanium itu tidak ada. Yang ready di tempat kami itu hanya yang berbahan full dural grade A, stainless ya, monel, dan terakhir adalah dari bahan kuningan. Itu kalau dari segi bahannya ya, masing-masing kalau bahan sih nggak begitu berpengaruh ya kalau menurut saya. Cuman yang di sini yang saya tekankan poinnya adalah perbedaan kapasitas tekanan angin, di mana masing-masing senapan angin ini bisa diisi 2000 PSI, 2000 sampai 2500 PSI, tapi di dalamnya itu berbeda. Nah, oke, dari jumlah tembakan berbeda. Terus ini dari segi pengisian. Teman-teman kalau mungkin yang pakai pompa manual itu pasti terasa nanti ketika mengisi senapan angin ya, tabung diameternya besar dengan tabung diameter yang kecil itu pasti berbeda. Lebih cepat yang sistem pengisian anginnya itu lebih cepat terisi penuh di tabung senapan angin yang ukuran kecil ya, tabung 25 atau tabung 19 mili. Kalau tabung 27 sampai 32 ini ya agak stabil lah. Tapi kalau yang tabung 38 atau sampai yang 500 cc, kalau teman-teman isi penuh pakai pompa itu memang agak lama dan pasti capek. Itu yang membedakan. Kalau dari jumlah tembakannya pasti ya lebih banyak yang tabungnya besar. Tapi dari segi pompanya itu juga membutuhkan tenaga ekstra untuk mengisi rongga tabungnya tersebut karena memiliki rongga yang besar. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Dari penjelasan saya hari ini bisa dicerna sendiri ya, lebih mudahnya seperti apa. Yang jelas lebih mudah gampangnya tabung senapan angin yang ukuran kecil itu menyimpan tekanan anginnya sedikit walaupun sama-sama 2000 sampai 2500 PSI dan jumlah tembakannya juga menghasilkan sedikit. Beda lagi semakin besar tabungnya itu semakin banyak isiannya angin walaupun sama-sama tercantum di manometer itu 2000 sampai 2500 PSI dan jumlah tembakannya lebih banyak dibandingkan dengan tabung yang ada di bawahnya. Oke, dari sini jelas. Dan saya ingatkan kembali satu lagi pesan yang penting, semua senapan angin ini walaupun bisa diisi tekanan angin 2000 sampai 2500 PSI, saran saya jangan sampai over kapasitas tekanan angin. Biasanya
Kalau teman-teman lihat di contohnya senapan angin PCP Bocap, itu kan ada penulisan di chambernya itu maksimal 2700 PSI. Sebenarnya bisa diisi hingga 2700 PSI. Cuman saran saya jangan terlalu sering. Soalnya nanti ketahanan sealnya yang ada di lokal di Indonesia itu terbatas, ada batasannya. Jadi isi aja tekanan angin maksimal standar umum yang dipakai yaitu 2000 sampai 2500 PSI. Jadi itu saran saya. Tapi terlepas dari itu semua, saya kembalikan ke teman-teman, pokoknya jangan sampai over, jangan sampai melebihi kapasitas yang dianjurkan. Takutnya senapan angin nanti cepat rusak, cepat bocor, dan yang parahnya lagi berbahaya ketika over itu tabungnya bisa pecah. Oke, dari sini jelas ya. Kalau nanti teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi saya ya lewat nomor WA yang sudah saya cantumkan di video ini, atau nanti bisa langsung aja tulis di kolom komentar mengenai pertanyaan-pertanyaan, siapa tahu saya bisa jawab langsung, siapa tahu juga teman-teman Sobat Hunter yang lain bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Pastinya hanya di Pancasona Official. Nah, teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, mengenai video kali ini ya, yaitu membahas mengenai tabung, sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu menanyakan perbedaan tabung dari senapan angin satu dengan yang lain. Kalau diisi 2500 PSI itu bedanya ada di mana? Sudah saya rangkum, sudah saya detailkan di video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan semoga bisa membantu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah request, yang sudah mengirimkan requestnya lewat sosial media ataupun lewat komentar langsung YouTube ya, channel YouTube kami. Terima kasih banyak dan mohon maaf bagi yang requestnya masih belum terrealisasi ya, mohon nunggu dulu ya, karena yang antri sudah banyak. Tapi insya Allah secepatnya saya akan kerjakan. Kalau waktunya pas, momennya pas, kami akan segera garap atau kami segera selesaikan supaya nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu satu demi satu sudah terjawab. Oke? Itu saja untuk video kali ini, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini pastinya, yang sudah order senapan angin di kami. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya Muhammad Daris Effendi dari perwakilan Pancasona Official harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Oke, kita lanjut ke momen berikutnya. And see life too